Salam damai sejahtera Bapak, Ibu, serta saudara-saudari semua. Untuk mengawali renungan tentang firman Tuhan ini, mari kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan Allah Bapa di surga yang melampaui segala akal hati dan pikiran kami, umat manusia, berfirmanlah kepada kami sebab kami bersedia untuk mendengar, dan atas pertolongan Roh Kudus mampukan kami agar boleh melaksanakan kebenaran firman-Mu itu di dalam kehidupan kami sehari-hari. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami mohon kepadamu. Amin. Sebagai nas renungan firman Tuhan pada hari ini diambil dari 2 Korintus 4 ayat 17 yang berbunyi, sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Sebagai tema yang diangkat dari nas renungan kita ini adalah penderitaan yang menghasilkan kemuliaan kekal. Hidup sebagai pribadi atau keluarga orang yang sudah mengaku beriman percaya kepada Kristus, tentu saja kita harus sadari betul bahwa bait Allah atau rumah Tuhan itu bukan bicara bangunan fisik, tetapi tubuh kita inilah sebagai bait atau sebagai rumah Tuhan Allah, rumah Roh Kudus yang dimaksudkan oleh kebenaran firman Tuhan yang kita renungkan saat ini. Oleh sebab itu, apabila kita di dalam membangun rumah Tuhan yang adalah diri kita sendiri, maka supaya lebih baik dan lebih indah untuk menyenangkan hati Tuhan, hal itu tidak diperoleh dengan cara yang mudah dan tidak bisa kita alami secara instan. Akan tetapi melalui proses yang terus-menerus dan disiplin dilakukan sehingga kita berubah ke arah Kristus. Karena perubahan bukanlah perubahan yang sampai terjadi suatu perubahan yang memang oleh kemampuan diri umat manusia sendiri, tetapi perubahan itu adalah di tahap awal akan mengalami penderitaan atau rasa sakit, tetapi harus dilalui demi perubahan yang lebih baik dan hasilnya yang lebih baik dalam kehidupan kita umat beriman percaya kepada Kristus ini, yang dapat memuliakan Tuhan Allah Bapa di surga. Ingatlah akan iman percaya kita tidak menghilangkan adanya penderitaan, melainkan menempatkan penderitaan kita yang sangat berat maupun ringan pada lautan belas kasih Allah Bapa yang begitu besar itu, yang sungguh melimpah di dalam Kristus. Kemuliaan kekal menjadi milik kita sesungguhnya jauh lebih besar daripada penderitaan yang kita alami saat ini. Biarlah kita selalu mau dan bersedia sekalipun harus menderita untuk dibentuk dan diproses demi perubahan yang dikehendaki oleh Tuhan Allah Bapa kita di dalam Yesus Kristus dan dalam persekutuan Roh Kudus itu. Dan lebih bijaksana lagi apabila kita merencanakan secara spesifik perubahan pada bagian apa yang perlu berubah dalam hidup kita. Mari disiplinkan diri kita untuk rela berubah ke arah Kristus dan tetaplah taat dan setia pada proses, sekalipun itu penderitaan yang harus dijalani dan dilalui. Disiplin perubahan hidup kita terus dilakukan sampai karakter Kristus menjadi nyata dalam hidup kita. Kiranya Roh Kudus menolong dan memampukan kita tetap bertahan dan mengandalkan Tuhan saja. Ingatlah akan firman Tuhan sebagaimana yang dituliskan dalam Roma 12 ayat 2 ini. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia, tetapi berubahlah pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Amin. Mari kita kembali bersatu dalam doa.
Terima kasih Tuhan Bapa di surga untuk kebenaran firman-Mu yang boleh kami renungkan hari ini, supaya apa yang kami derita yang menghasilkan sesuatu yang menjadi kemuliaan kekal kelak di dalam kehidupan bersama dengan Tuhan Bapa di surga. Sambut apalah doa dan sempurnakan pada harapan kami ini, dan Tuhan mengabulkannya sesuai dengan kehendak-Mu, bukan menurut kehendak kami. Karena itu kami hanya mau bermohon di dalam dan melalui Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami, yang senantiasa mau mendengar apa yang menjadi permohonan kami. Dikala kami juga mengalami suatu pergumulan akibat gangguan kesehatan, sakit penyakit yang ada diri kami ini, berkenan kiranya Tuhan memulihkan dan menyembuhkan kami dari segala kuasa sakit penyakit apapun juga. Dan dikala kami juga sedang mengalami pergumulan berat ataupun ringan akibat gangguan kesehatan itu, kami percaya bahwa Tuhan memampukan kami untuk tetap kuat dan teguh dalam iman percaya hanya kepadamu, karena Tuhanlah yang dapat menolong kami, menjauhkan kami dari pencobaan dan melepaskan kami dari kuasa sakit penyakit apapun juga, supaya kami boleh dibebaskan dari semuanya itu adalah atas kuat kuasa pertolongan Roh Kudus saja. Maka sambutlah harapan kami. Kami percaya Tuhan akan memulihkan kami, akan menyembuhkan kami dari segala penyakit jasmani kami maupun juga penyakit rohani kami. Tuhan kiranya juga menyempurnakan akan seluruh harapan dan doa-doa kami, karena Roh Kudus pasti yang melakukan untuk diri kami. Untuk itu kami mau mengaturkan pujian syukur terima kasih kami dengan berharap bahwa Tuhan yang akan memberikan apa yang terbaik bagi kami. Di dalam dan melalui Kristus Yesus saja kami mau berdoa dan mengucap syukur dengan sepenuh hati kami hanya kepada Dikau Allah yang maha baik bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih ya Allah Bapa, terima kasih ya Roh Kudus, sehingga kami sungguh-sungguh memang harus bergantung sepenuhnya kepadamu. Amin.